Oke, kali ini kita akan belajar bareng tentang bangkitnya nasionalisme Indonesia. Kita tahu bahwa nasionalisme di Indonesia ini sebenarnya didasari oleh adanya politik etis. Jadi politik etis ini mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Jadi pemikiran rasional kaum muda sebagai akibat dari adanya atau diterapkannya politik etis ini memacu orang-orang muda saat itu untuk berpikir rasional. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah orang-orang muda ini berpikir rasional tentang paham-paham baru yang ada di Indonesia, salah satunya nasionalisme. Nasionalisme yang ada di Indonesia selain lahir sebagai akibat dari diterapkannya politik etis oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi faktor yang berasal di luar kesadaran nasional. Jadi di luar apa yang ada di dalam bangsa kita saat itu. Jadi seperti gerakan muda di Turki, nasionalisme Mesir, nasionalisme India, sampai pada nasionalisme Filipina. Ini yang mendorong orang-orang muda mulai memiliki pemikiran yang kritis tentang nasionalisme. Nasionalisme di Turki sebenarnya dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Turki mengawali praktek nasionalisme ini sebenarnya ketika melihat kekuasaan Turki Utsmani ini semakin merosot. Jadi adanya pengaruh revolusi Prancis, timbulnya kaum terpelajar berpaham modern serta ancaman barat ini yang menyebabkan Turki memiliki semangat nasionalisme yang lahir dari orang-orang muda Turki, sehingga ini juga bisa menjadi alasan kenapa nasionalisme hidup dan berkembang di Indonesia kala itu. Selain itu ada nasionalisme Mesir. Kalau kita bicara nasionalisme Mesir, sebenarnya gerakan Wahabi atau gerakan tentang agama ini menjadi antitesa dari pemerintah saat itu. Di samping adanya revolusi Prancis, serta orang-orang muda yang intelek tentunya yang berpaham modern, serta adanya gerakan pan-Arab. Ini yang menjadi latar belakang nasionalisme di Mesir ini muncul. Di India pun juga tidak jauh berbeda. Adanya keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap nasib rakyat Indonesia yang tidak kunjung datang. Hanya orang-orang Inggris yang menduduki kursi pemerintahan, kebudayaan Inggris yang dipaksakan, munculnya kaum terpelajar setelah pemberian status dominion untuk Kanada ini yang membangkitkan rasa nasionalisme orang-orang India saat itu. Nah, di Filipina juga sama. Nasionalisme di Filipina ini muncul juga dalam kondisi atau semangat yang sama seperti layaknya negara-negara yang sudah mendahului seperti Mesir, Turki, India. Nah, hadirnya nasionalisme di Filipina ini memberikan inspirasi juga kepada Indonesia untuk melawan penjajahan bangsa Barat saat itu. Nah, bagaimana dengan nasionalisme di Indonesia? Nah, meskipun didorong oleh banyak faktor seperti adanya politik etis yang melahirkan orang-orang terpelajar, orang-orang muda terpelajar, serta faktor eksternal di luar kesadaran bangsa kita, yang harus kita ingat bahwa nasionalisme Indonesia itu juga didorong karena adanya perlawanan terhadap praktek-praktek kolonialisme serta imperialisme Belanda. Rasa menderita yang dialami oleh rakyat Indonesia saat itu yang begitu kuat mendorong lahirnya nasionalisme orang-orang kita untuk melakukan perjuangan melawan
praktek imperialis dan kolonialis di tanah Hindia Belanda, di tanah jajan itu di Indonesia saat itu. Nah, praktek nasionalisme di Indonesia hanya saja saat itu dari perjuangan yang awalnya berupa fisik ini berangsur-angsur karena banyak orang-orang muda yang terpelajar itu lahir